Korupsi di Tanah Pertiwi. Kasus korupsi bukanlah hal yang asing didengar bagi kita. Kejahatan luar biasa ini mampu merusak sendi perekonomian suatu negara. Salah satunya kasus Jaksa Pinangki Sirna Malasari. Jaksa Pinangki Sirna Malasari ditetapkan tersangka dalam kasus penyuapan uang $500.000 Amerika atau sekitar 7,3 miliar dari buronan Bank Bali Djoko Sugiarto Tjandra alias Joko Chandra. Jaksa Pinangki yang mencoba memulangkan Joko Chandra tanpa harus dipidana menjalani sidang perdananya tanggal 23 September 2020 lalu di Gedung Pengadilan Tipikor Jakarta. Selain itu, kasus dugaan suap ekspor benih lobster oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo. Edi Prabowo ditangkap KPK bersama istri dan beberapa orang lainnya di Bandara Soekarno-Hatta sepulang dari Amerika Serikat. Kasusnya terkait ekspor benih lobster atau benur. KPK menduga Edi menerima suap dengan total 10,2 miliar dan $100.000 Amerika Serikat dari Suharjito, yaitu Direktur PT Dua Putra Perkasa Pratama. Dikala rakyat berjuang melawan rasa sakit akibat virus corona, di saat perawat, dokter kewalahan dalam membludaknya isi rumah sakit, di saat itu pula Wali Kota Cimahi malah memperjualbelikan izin pembangunan rumah sakit. Di saat ini ketamakan dan kekuasaan berpotensi mengambil hak rakyat demi kepentingan sendiri. Ironisnya, dana yang harusnya disalurkan untuk bantuan masyarakat tega-teganya dipotong untuk dinikmati sendiri. Dan itu dilakukan oleh mereka yang diangkat dengan sumpah untuk menolong masyarakat. Sifat tamak, rakus, serta moral yang kurang kuat membuat beberapa orang tergiur untuk mencicipi korupsi. Belum lagi gaya hidup mewah yang sering dipertontonkan, persis ketika sebagian kita berjuang mati-matian bertahan hidup memenuhi kebutuhan pokok. Inilah arti kebejatan sesungguhnya, membuat tidak hanya bocornya keuangan negara, tapi juga menipisnya kepercayaan masyarakat terhadap aparatur negara secara keseluruhan. Kampanye anti korupsi itu penting, tapi bagaimana dengan sistem hukum dan penegakannya? Sudah jelas mengkhianati publik, menggarong uang negara, malah dikasih pesta diskon para pelaku korupsi di tengah pandemi. Bukankah sudah seharusnya para penegak hukum membuat para pelaku korupsi sadar dan jera atas perbuatannya? Kebijakan pemerintah yang selalu runcing ke bawah dan tumpul ke atas membuat semakin merajalela tindak pidana korupsi. Ada apa dengan negeriku? Ayo jadi ASN berintegritas. Ayo kita perangi korupsi. Mulai saat ini, mulai dari kita untuk Indonesia.